Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 20 Desember 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, pagi yang cerah, udara yang segar. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Markus 9 ayat 2 sampai 13. Markus 9 ayat 11. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah iman yang tertuju kepada Yesus. Pada dasarnya kemuliaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita sulit merasakan, sebab kita kerap menuruti keinginan kita sendiri. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang murid yang pergi bersama Yesus ke sebuah gunung, tidak pernah menduga bahwa mereka akan mengalami suatu peristiwa dahsyat, yakni menyaksikan Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa dengan pakaian yang sangat putih. Mereka diliputi ketakutan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka harus katakan tentang apa yang mereka saksikan. Peristiwa ini adalah merupakan peneguhan kembali atas pengakuan Petrus, sekaligus merupakan penyingkapan tentang kemuliaan salib. Bahwa kemuliaan Yesus akan didahului oleh penderitaan melalui salib. Sebelumnya Petrus sangat sulit menerima dan memahaminya. Ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa Anak Manusia harus menanggung penderitaan, Markus 8 ayat 31 dan 32. Lalu Petrus menarik Yesus dan menegur dia karena perkataan ini, Markus 8 ayat 32. Petrus yang masih dipengaruhi pikiran sendiri merasa bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah mustahil terjadi. Akibatnya Petrus ditegur dengan keras oleh Yesus, "Enyahlah iblis." Hanya dengan mata imanlah kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mengandalkan pikiran manusia hanya semakin menyulitkan kita memahami peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus harus menderita dan mati untuk kemudian menunjukkan kemuliaannya. Dan inilah jaminan pengharapan kita dalam menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Iman yang tertuju kepada Yesus akan memampukan kita menyaksikan dan mengalami kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.